Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian. Saya dari Teknik Informatika A1 dan di sini saya mau memaparkan sebuah aplikasi yang sebelumnya saya telah buat. Namun di sini itu saya menambahkan data jamak, yaitu dengan array. Nah, array itu apa? Array itu adalah sebuah variabel. Namun dari variabel ini itu bisa diisikan beberapa data dan ya bisa beberapa indeks lah. Ibaratkan gini, array itu adalah sebuah hotel, dan sebuah hotel itu ada sebuah kamar. Nah, sebuah kamar itu isi dari array tersebut. Jadi array emang bisa dimasukin dengan beberapa data, yaitu ya indeks dari tergantung kita mau bikin berapa size atau ukuran dari array tersebut. Sekarang kita langsung lanjut aja ke aplikasi yang kemarin saya buat. Nah, di sini tuh saya membuat sebuah form baru, yaitu login. Nah, di login ini itu saya menggunakan array untuk data-data yang masuknya gitu ya kan. Dan sebelumnya itu saya main run-nya atau waktu awal nge-run itu pasti kan kita bakal munculnya di yang ini nih, karena sebelumnya saya nggak pakai login, maka hasil awal run-nya itu adalah diregistrasi sama cek schedule. Nah, maka di sini itu saya merubah sebuah main run-nya itu dengan cara dimana kita klik buat projectnya, terus itu properti, dan nanti di sini itu ada sebuah run. Nah, di sini ada kategorinya run. Nah, di sini ada main class-nya. Nah, main class-nya itu yang tadinya sebelumnya saya itu ada di yang ini ya, di frame main, cuman saya ganti ke login. Maka kalau misalnya saya klik run, tampilan yang pertama akan muncul itu adalah login. Nah, sekarang kita bakal langsung lanjut ke pembahasan yang tentang array itu, kenapa diterapinnya di login ya kan. Nah, untuk array yang di login itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini saya kotak yang dua ini saya menggunakan text field, dan ini adalah menggunakan password field gitu ya kan. Nah, saya sekarang yang di resource-nya, oke. String username, user get text, dan string password. Nah, variabelnya pass. Nah, ini itu adalah variabel yang barusan. Text field-nya itu adalah variabelnya user, dan password field itu adalah variabelnya itu adalah pass. Nah, di mana array-nya? Nah, array-nya itu saya terapkan di sini. String ini adalah deklarasinya untuk berapa indeksnya, masih kosong, dan ini adalah login array. Login array itu ibaratkan nama dari sebuah file array tersebut, ya kan. Ini kita mau ganti jadi array doang atau ini kita mau ganti jadi login doang sebenarnya bisa, cuma di sini saya bakal memperjelas jadi login underscore array gitu ya kan. Nah, sekarang new string. Nah, ini berapa indeks yang kita mau bikin gitu. Nah, berhubung di sini saya menggunakan dua indeks gitu ya kan. Nah, sekarang di sini ada kita buat isi dari indeks tersebut. Nah, untuk indeks yang pertama itu yaitu saya tulis di sini itu adalah admin, dan untuk indeks yang keduanya itu saya tulis di sini itu adalah admin 1. Kenapa di sini indeksnya 0 sama 1, sedangkan kan ini 1 sama 2. Nah, untuk jumlah array kita bisa menyebutkan itu dari 1. Namun untuk jumlah indeksnya atau jumlah dari data array-nya tersebut itu kita mulainya dari 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi makanya di sini yang pertama kita tulis itu adalah indeks yang ke-0 gitu ya kan. Nah, sekarang di mana nih hubungannya dengan login? Nah, maka di sini di login itu ada username sama password. Nah, maka di sini tuh saya membuat indeks yang pertama ini, indeks 0 ini menjadi username, dan indeks yang satu atau array yang kedua ini tuh menjadi passwordnya. Gimana caranya? Nah, saya di sini menggunakan equals ya. Jadi username.equals itu hampir kayak sebuah variabel pembantu yang kayak buat ini tuh mirip dengan, nah kayak gitu lagi lah, ini tuh mirip dengan, nah seperti kayak gitu lagi kalau misalnya kita pakai bahasa kita sendiri itu kan. Username equals dalam kurung login array. Nah, login array index 0, dan password equals login array index yang 1. Nah, di sini udah beda ya, berarti yang indeks yang 0 itu adalah buat username, dan indeks yang 1 itu adalah buat password. Nah, sekarang di sini itu adalah tulisannya this set visible false, the option show message null hello, Anda berhasil masuk, dan di sini adalah new main. Nah, maka dia akan langsung lanjut ke frame selanjutnya gitu ya kan. Nah, kalau sedangkan di sini ada else, the option ini username atau password salah, silahkan periksa kembali, dan username atau pass yang tadinya udah diisi itu bakal di set text menjadi 0 lagi gitu.
Nah sekarang kita coba aplikasinya gitu ya kan. Nah, sekarang kita run, sebentar masih mengcompile ya. Nah sekarang kita ini nah sekarang kita tulis di sini itu sesuai ini ya. Nah ini admin dan ini ada admin 1. Kita tulis di sini admin 1 login. Nah ada halo Anda berhasil login, dan ya kita langsung lanjut ke frame berikutnya gitu. Baru di sini kita bisa menggunakan program dari Photo Studio ini gitu ya kan. Ini kita bisa logout lagi. Nah kenapa kok array-nya dipakai di login gitu, dan apa hubungannya gitu, karena tuh orang cuman gini doang kan harusnya nggak pakai array. Nah di sini tuh jadi kalau misalnya kita kebalik gitu ya, misalnya kita tulis di sini admin 1 dan di bawahnya itu admin, maka hasilnya itu akan salah. Nah mengapa ini dipakai array juga ya, biar yang bisa pakai ini tuh hanya petugas atau hanya orang owner dari yang punya aplikasi ini gitu, dan yang lain itu nggak bisa gitu kan. Nah terus gimana nih caranya kalau misalnya kita mau nambah array gitu, kita punya buat petugas sama buat owner gitu ya kan. Bisa kita tambah. Kita tinggal di sini ada berapa isi dari array tersebut, kita misalnya ganti jadi 4 gitu buat bikin yang baru. Kita bikin ini baru misalnya ya, berarti kita nambah 2. oke. Nah sekarang kita lanjut di sini, kita nambah 2, dan di sini misalnya login array 2 dan ini login array 3 gitu ya kan. Nah tuh ini enggak admin, tapi kita misalnya ganti jadi toko gitu ya kan, toko, dan yang ini itu adalah toko 1 gitu ya kan, misalnya kita pakai toko 1. Nah kalau kayak gini itu kita tinggal bikin lagi username equals, tapi caranya itu dengan cara kita copy dulu aja deh ininya biar nggak perlu repot buat ini lagi. Kita pakai or. Nah, kita pakai or terus paste. Nah maka di sini akan muncul username equals login array. Nah kita ganti ininya menjadi 2, sedangkan passwordnya juga sama, kita copy paste ya, tapi sisain sampai thread ini. Nah sip, di copy, terus kita jangan lupa buat pakai or-nya, terus paste. Ini indeksnya kita ganti menjadi 3 gitu ya kan. Nah ini udah bisa nih. Maka nanti kalau misalnya kita login dengan username toko dan passwordnya itu adalah toko 1 gitu ya kan, itu bisa kita coba lagi ya di aplikasinya gitu ya kan. Kita coba lagi di aplikasinya. Ini nggak error ya, nggak error. Misalnya ini mau buat admin sama ownernya beda gitu. Bukan admin, petugas misalnya mengelabui ownernya gitu, atau enggak memanipulasi gitu. Sebenarnya nggak bisa. Kita juga bisa mengecek apa aja gitu. Kalau tiba-tiba kita bukan buzzer sih, kayak ngesidak gitu kan bisa juga ya, pokoknya intinya kayak gitu. Dan misalnya kita ini tulis toko dan passwordnya itu adalah toko 1. Pas kita login, tada, maka bisa halo Anda berhasil login. Nah maka di aplikasi ini sudah ada 2 akun yang bisa masuk ke program aplikasi ini, dan tentunya menggunakan array ya kan, dan ya ini untuk registrasi dan yang lain-lainnya. Nah mungkin itu kalau misalnya kita mau nambah gitu ya kan, mau nambah lagi array-nya itu bisa aja, cuman ya tergantung kita yang punya aplikasi mau berapa orang yang admin yang bisa buka ini gitu ya kan. Dan saya mungkin segitu saja presentasi atau yang saya paparkan tentang aplikasi yang saya telah buat, dan penambahannya itu adalah login, dan saya menambahkan data jamak yaitu adalah array di bagian login gitu ya kan. Nah mungkin segitu dulu saja, dan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.